menikah itu ada dua, satu ta'aruf, yang kedua adalah khitbah. Tapi kalau disandingkan mana yang paling penting, yang paling penting itu khitbah, lamaran. Karena ta'aruf itu baru sekedar kenal, baru tahu, oh ini calon istri saya, ini calon suami saya, tapi belum diikat. Kalau sudah mau diikat, dilamar, dikhitbah, nah ini pintu masuknya menuju pernikahan. Jadi tidak bisa misalnya baru ta'aruf kemudian langsung menikah ya. Nah, ataupun kalau kita ingin melangsungkan, boleh ketemu, kemudian bersepakat untuk menikah. Saat sepakat itulah itu yang disebut dengan lamaran. Jadi tidak mungkin orang menikah tanpa melalui proses lamaran, sekalipun cuma ketemu pertama kali. Misal saya baru bertemu, sudah melihat semuanya, sudah bagus, poinnya 1000, satu agama, 0 yang lainnya mengikuti, cocok dengan itu, langsung dinikahkan, sepakat diminta, itulah lamarannya. Baru kemudian menikah. Jadi itu yang ditanyakan di sini. Kemudian dalam proses ta'aruf, hal apa saja yang paling utama harus diketahui oleh seseorang kepada orang yang akan dijadikan pasangannya. Tadi sudah saya sampaikan, ada 4 poin yang harus dilihat. Dari 4 ini dibagi 2 bagian. Satu, yang bersifat fisikal. Jadi misalnya, batasan apa yang boleh dilihat oleh calon suami kepada calon istrinya. Batasan apa saja yang boleh. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan itu hanya batas wajah dan 2 telapak tangan saja, kelihatan ya. Jadi walaupun antum misalnya yang perempuan, akhwat, maaf ya, menggunakan hijab cadar, itu dalam hal khitbah, itu para ulama mayoritas mengatakan itu mesti dibuka, dilihat. Itu boleh untuk dilihat bagi calon suaminya ya. Tapi batasan yang lain diperselisihkan, ada yang mengatakan boleh lihat rambutnya, boleh lihat sebagiannya, tapi mayoritas mengatakan ini yang paling sahih, cukup dia melihat wajah, kemudian hal yang wajar nampak secara syar'i, dan yang lainnya dikabarkan oleh anggota keluarganya tanpa harus diperlihatkan secara fisiknya. Oke? Sedangkan yang 4 ini, yang tadi itu mutlak diperhatikan, terutama agamanya. Kalau antum keluar dari ketentuan yang 4 tadi, memang pernikahan bisa berlangsung tapi sulit nanti, tidak mudah menjalaninya. Oke. Yang terakhir, tanda sekufu itu yang bagaimana? Apakah jika wanita yang dita'arufi, wanitanya ilmu agamanya lebih tinggi dan dari lelakinya, atau sah-sah saja? Yang dimaksud sekufu itu selevel maksudnya Bu ya. Dalam bahasa Arab itu kufu, dari kuf'an. Kuf'un. Sebetulnya asal kata kuf'un, sekufu, kafa'ah, itu asalnya bukan level ya. Kafa'ah itu artinya yang bisa diajak bekerja sama ya. Serikat yang bisa kompak. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Allah tidak berserikat ya, tidak punya teman, tidak harus kompak dengan Tuhan yang lainnya. Sifat Allah esa dengan sendirinya bisa mengatur. Bedanya Allah itu sang khaliq, tidak pernah punya sifat kufu. Kita makhluk, bedanya kita punya, memiliki dan butuh kepada kufu. Allah tidak berpasangan, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Kita makhluk, bedanya dengan Tuhan, kita berpasangan, kita dilahirkan, kita melahirkan. Karena itu kalau ada orang mengatakan dirinya pernah melahirkan, dilahirkan, atau berserikat mengaku sebagai Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Jelas ya? Nah, dari sinilah kalau ada istilah sekufu, itu jangan diartikan selevel. Maksudnya kalau S1 ketemu dengan S1 lagi, S2 lagi misalnya. Walaupun baik dari sisi dunia, tapi poin pentingnya dari nilai agama itu yang bisa diajak bekerja sama, yang punya visi yang sama, yang punya kesepahaman yang sama. Antum percuma kalau misalnya tingkat pendidikan sama, S3 dengan S3, sama-sama pintar, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang bisa saling memahami, itu tidak akan maksimal, sakinah tidak akan terwujud. Tapi subhanallah, kalaupun S1 ketemu dengan S3, yang profesor ketemu dengan yang biasa, tapi misinya sama, punya kekompakan yang sama, itu yang akan menjadikan kehidupan jalinan keluarga lebih baik. Saya kira itu.